Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di kesempatan kali ini Ibu akan membahas mengenai transformasi geometri suatu garis. Jadi kalau sebelumnya kita fokus ke transformasi geometri titik, kali ini kita membahas yang kita transformasikan itu garis, bukan titik lagi. Yang jelas di transformasi geometri ini ada 4 komponen yang sebelumnya memang sudah kita pelajari, yaitu translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Seperti apa pembahasannya? Mari kita simak bersama-sama. Untuk KD yang kita pelajari pada pertemuan kali ini itu masih sama di KD 3.24 dan KD 4.24, yaitu menentukan dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri. Untuk tujuan pembelajarannya, kita mau fokus menentukan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi suatu garis, refleksi suatu garis, rotasi suatu garis, dan dilatasi suatu garis. Nah, di sini transformasi geometri yang jelas sih maknanya tetap sama ya. Transformasi yang mempelajari perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besar, dan bentuknya sendiri yang diakibatkan karena translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Kita masuk ke bagian yang pertama, itu translasi atau pergeseran. Ini maknanya masih tetap sama dengan yang sebelumnya ya. Nah, untuk translasi suatu garis itu yang jelas soalnya itu bentuknya ya bukan titik lagi, jadi bentuknya ini sudah garis, ini garis linear ya. Jadi karena bentuknya garis, jadi ini persamaannya persamaan linear. Nah, misalnya di sini diketahui garis Y sama dengan X tambah 2 akan digeser sejauh T13. Tentukan hasil pergeseran garis tersebut. Jadi kita tahu kalau translasi itu rumusnya kalau titik tuh udah simpel banget kan. Jadi suatu titik X, Y ditranslasikan sejauh TAB menghasilkan P aksennya itu X ditambah A dan Y ditambah B. Tinggal seperti itu ya. Nah, untuk garis, karena yang ditranslasikan suatu garis, nah, ini apa sih hasil translasinya? Yang paling pertama banget kita cari tahu itu adalah, ini sebetulnya masih sama. Ada kaitannya dengan translasi suatu titik. Dimana kalau translasi itu hasil translasinya pasti titik awal ya ditambah dengan translasinya kan. Karena di sini nilai pergeseran X itu 1, maka bayangan yang nanti X aksennya itu jadi X tambah 1. Sehingga nilai X-nya sendiri ini sama-sama dikurang 1 ya. X aksen kurang 1, lalu yang kanan juga 1 kurang 1, jadi tinggal X saja nih yang bagian bawah. Atau seolah-olah gitu ya, seolah-olah plus 1 itu pindah ruas jadi min 1. Padahal asal mulanya dari sama-sama dikurangi 1, keseimbangan, makna keseimbangan. Ini kita simpan. Berarti nilai X-nya nanti akan kita input ke sini itu X aksen kurang 1. Nah, nilai Y aksennya karena di sini pergeseran sejauh Y-nya itu 3, positif ya, berarti Y tambah 3, sehingga kalau kita balik nilai Y-nya sendiri, Y aksen kurang 3. Nah, kalau sudah ketemu nilai X-nya dan nilai Y-nya, baru kita input ke persamaan garisnya. Ya, jadi di sini Y sama dengan X tambah 2, berarti nilai Y-nya kita ganti sama ini, Y aksen kurang 3, dan nilai X-nya kita ganti sama ini, X aksen kurang 1. Jadi seperti ini. Oke, karena ini bisa nih, min 1 ditambah 2 itu hasilnya 1 positif ya. Dan min 3-nya seolah-olah pindah ruas. Jadi hasilnya seperti ini. Y aksen sama dengan X aksen ditambah 1, hasil dari sini. Min 1 tambah 2, lalu tambah 3, hasil dari sini. Karena sama-sama ini tambah 3 habis, kanan juga tambah 3. Oke, ini kita rapikan bisa nih, 1 ditambah 3 itu hasilnya 4, sehingga Y aksen sama dengan X aksen tambah 4, atau kesimpulannya adalah aksennya ini kita hilangkan, jadi bayangan, bukan bayangan ya, kalau hasil pergeseran berarti, karena di sini translasi ya, hasil pergeseran garis Y sama dengan X tambah 2 sejauh T13, berarti ini 1 ke kanan, 3 ke atas nih, kalau T13 itu menghasilkan atau hasil translasinya Y sama dengan X tambah 4. Atau kesimpulannya sih, untuk translasi suatu garis itu dimana kalau ada garis Y sama dengan X ditranslasikan sejauh AB, maka di sini kalau ini positif ya, ini positif, jadi nanti nilai X-nya itu jadi Y aksen kurang A, jadi kebalikannya sama dengan X aksen kurang B, seperti ini. Ini jadi yang di input yang
X kurang 1. Padahal di sini positif. Jadi kebalikannya. Oke, simple ya. Itu untuk translasi. Nah, yang kedua itu refleksi atau pencerminan, makanya masih tetap sama. Di sini juga yang mau direfleksikan itu garis Y sama dengan X tambah 2. Ini dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, tentukan hasil pencerminan garis tersebut. Kita harus tahu dulu nih aturannya. Jadi, di contoh soal ini sumbu X, karena nanti pertanyaan di tugas itu sumbu Y. Jadi, intinya, kalau suatu titik dicerminkan terhadap sumbu X, itu menghasilkan awalnya X, Y, ini jadi X-nya tetap, Y-nya jadi negatif, gitu ya. X, negatif Y. Kalau Y itu kebalikan, kalau Y-nya itu, Y-nya tetap X-nya yang negatif. Tapi kalau terhadap sumbu X, X-nya tetap, Y-nya yang negatif. Nah, kita masukkan kalau gitu. Apa sih hasil pencerminan garis Y sama dengan X tambah 2 terhadap sumbu X? Nah, kita udah dapat patokan. Yang paling penting ini patokannya nih. Jadi, pertama itu, kalau misalnya ada X, berubah jadi X tetap ya. Jadi, bayangannya itu nilai X-nya. Jadi, ini tetap. Nah, kalau Y-nya, nilai Y-nya di sini bayangannya tuh jadi negatif Y. Atau kita ganti, bukan diganti sih. Jadi ini karena memang yang diminta Y-nya saja, ini maknanya berarti Y-nya itu negatif Y aksen. Ya, karena sama-sama dikali min 1. Ini kali min 1 positif, yang kiri dikali min 1 jadi min Y, atau min Y itu pindah gitu, bahasa mudahnya seolah-olah pindah. Oke, nilai X itu jadi X aksen, nilai Y-nya jadi min Y aksen. Sehingga kalau garis Y sama dengan X tambah 2, ini langsung kita ganti aja. Y-nya tadi berubah jadi min Y aksen, X-nya berubah jadi X aksen, nggak berubah ya. Jadi seperti ini. Nah, karena memang lazimnya itu di bagian depan ini untuk persamaan garis tuh Y-nya positif. Jadi ini semuanya kita kalikan min 1. Kalau semua kita kalikan min 1, imbasnya adalah Y aksen sama dengan min S aksen dikurang 2. Karena ini dikali min 1 positif, dikali min 1 jadi min X aksen, ini dikali min 1 jadi min 2. Sehingga hasil refleksi dari Y sama dengan X tambah 2 terhadap sumbu X adalah Y sama dengan min X dikurang 2. Nah, ini udah nggak ada aksennya lagi. Atau kesimpulannya, nah, kalau ada garis Y sama dengan X direfleksikan terhadap sumbu X, itu hasilnya berarti ini Y-nya jadi negatif, X-nya tetap jadi positif. Ini untuk sumbu X ya, berlaku untuk sumbu X. Karena sumbu Y beda lagi nanti. Transformasi yang ketiga adalah rotasi atau perputaran. Nah, ini ada maknanya juga sama ya, suatu transformasi yang memasangkan satu titik ke kumpulan titik lain dengan cara diputar. Nah, pertanyaannya di sini garis Y sama dengan X plus 2 dirotasikan atau diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, atau ini positif ya maknanya. Tentukan hasil rotasi garis tersebut. Nah, yang harus pertama kali kita cari tahu itu adalah patokan dari rotasi suatu titik ya. Jadi di sini patokan dari rotasi suatu titik itu kan X, Y. Ini kalau misalnya diputar sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, ini kan 90 derajat positif. Ternyata ini nilai X sama Y-nya itu ditukar ya. Awal X, Y jadi min Y, X. Jadi X-nya jadi min Y, Y-nya jadi X gitu. Nah, ini pertanyaannya. Kalau misalnya garis Y sama dengan X tambah 2 dirotasikan sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam, apa sih hasil perputarannya? Oke, seperti biasa kita misalkan lagi ya. Jadi kalau X tadi ini dimisalkan hasil dari rotasinya ya. Kalau yang titik tuh hasil dari rotasinya tuh jadi min Y yang X aksennya. Nah, sehingga karena kita nanti mau input nilai X sama Y-nya, berarti kan Y-nya jadi min X aksen gitu kan ya. Nah, selanjutnya kalau yang Y-nya sendiri ini ditukar jadi X. Berarti X itu sama dengan Y aksen. Udah, jadi ini aja. Nanti Y dimasukkan min X aksen, X-nya dimasukkan Y aksen. Ini soalnya Y sama dengan X tambah 2. Tadi ya, Y itu diganti dengan min X aksen, X-nya diganti dengan Y aksen. Jadi seperti ini. Umumnya nilai Y itu memang sendiri dia untuk persamaan garis ya. Jadi di sini plus 2-nya ini sama-sama kita kurangi 2. Kanan kurang 2 jadi habis, kiri dikurang 2 jadi min X aksen dikurang 2.
sama dengan Y aksen. Atau karena Y aksen itu memang ditaruh itu di kiri dan ini aksennya juga langsung hilang ya. Jadi hasil rotasinya yaitu Y sama dengan min X dikurang 2. Ini hasil rotasi. Berarti ini kesimpulannya adalah, di sini apabila ada suatu garis Y sama dengan X dirotasikan sejauh 90 derajat positif, ini menghasilkan hasil perputaran X aksen sama dengan min Y aksen. Artinya Y-nya berubah jadi X aksen dan X-nya itu berubah jadi min Y. Gitu ya. Ini untuk rotasi atau perputaran. Nah, transformasi geometri yang ketiga itu dilatasi atau perkalian. Di sini contoh soalnya diketahui garis Y sama dengan X tambah 2 didilatasikan dengan titik pusat O 0,0 dan faktor skala 2. Karena yang paling mudah memang yang titik pusatnya 0,0. Tentukan hasil dilatasi garis tersebut. Seperti biasa, patokan untuk yang titik pusatnya dilatasi atau D, titik nih, X, Y didilatasi titik pusatnya 0,0 dan sejauh faktor skala K. Ini tinggal mengalihkan aja ya. Jadi K-nya dikalikan X, K-nya juga dikalikan Y. Karena ini K-nya juga bentuknya angka nih. Ini tinggal mengalihkan aja nih. Nah, kalau persamaan garis tuh hasil dilatasinya seperti apa gitu. Apalagi ini yang faktor skalanya 2, titik pusatnya 0,0. Ini simple banget. Jadi kan X itu dikalikan ya. Karena faktor skala 2, jadi X aksennya itu hasilnya 2 kalinya X. Sehingga berarti X-nya sama dengan setengahnya dari X aksen ya. Balikannya kan. Nah, yang Y juga sama. Y aksennya itu kan 2 kalinya Y. Sehingga Y-nya itu setengahnya dari Y aksen. Ya udah, ini tinggal kita ganti aja Y-nya jadi setengah Y aksen, X-nya jadi setengah X aksen seperti ini. Karena memang umumnya juga tidak berbentuk penyebut sehingga kita kalikan 2 semuanya. Kalau kita kali 2 semua, setengah kali 2 itu jadi 1 kan, berarti ini Y aksen, setengah kali 2 jadi 1, ini X aksen, lalu yang 2 kali 2 jadi 4. Jadi ini hasil dilatasinya, ini mudah banget ya. X sama Y sama dengan X plus 2 kalau didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dengan faktor skala 2, hasilnya itu Y sama dengan X tambah 4. Atau ini dia. Nah, ini hasil dilatasinya. Kalau ada Y sama dengan X didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala K misalnya. Jadi ini seperkanya, nilai Y-nya itu seperkanya dikali Y aksen dan nilai X-nya seperkanya dikali X aksen. Mudah banget ya kalau yang ini. Oke, untuk penugasan di sini, jadi ini satu soalnya diketahui satu garis Y sama dengan X dikurang 3. Satu permasalahannya gitu. Garis yang mau kita cari tahu itu garis Y sama dengan X kurang 3. Tapi soalnya itu ada 4. Yang pertama, kalian harus cari tahu hasil translasinya jika ditranslasikan sejauh T25. Oke. Yang kedua, hasil refleksi garis tersebut terhadap sumbu Y. Nih, kalau yang tadi kan X ya, pertanyaan sekarang ini sumbu Y. Nah, yang ketiga, hasil rotasi jika dirotasikan sebanyak 270 derajat searah jarum jam. Yang namanya searah jarum jam berarti dia negatif. Ini 270 tuh sama aja dengan 90 derajat ya. Dan yang keempat tuh hasil dilatasi jika didilatasikan dengan titik pusat 0,0 dan faktor skala 3. Jadi semuanya mudah banget karena contohnya juga sudah terpapar dengan jelas. Kamu tinggal mengikuti contoh ya. Oke, itu tadi tugasnya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan mengenai transformasi geometri suatu garis. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.